Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Stand rahimakumullah, dan siapapun Anda yang mendengarkan melihat siaran ini, ada Kang Masuk, kepala sekolah sekaligus yayasan di Cigudeg, untuk semangat berjihad melalui pendidikan, insyaallah. Kemarin kita sudah sampaikan di surat Al-Ankabut ya, bahwa orang zalim menyangka tidak akan diazab, tapi Allah membuat pernyataan bahwa azab itu akan datang pada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat sayyi'at, keburukan. Kemudian diingatkan juga oleh Allah, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, ya, orang-orang beriman pasti akan mendapatkannya. Ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mari kita lanjutkan di surat Al-Ankabut di ayat yang ke-6, surat Al-Ankabut. Surat yang ke-29, masih di juz yang ke-20. Surat Al-Ankabut ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, itu sebenarnya buat sendiri, bukan buat Allah. Kadang-kadang kan ada orang yang berpikir begini, saya sudah berjuang di jalan Allah, sudah ngajakin orang, sudah berusaha sholat, sudah berusaha sedekah, tapi kehidupan saya nggak naik-naik, begini aja. Ya. Itu meminta bayaran itu sebenarnya ya. Kasus seperti itu kasus orang minta bayaran. Ada yang berpikir bahwa ketika dia berjuang di jalan Allah, berarti Allah itu dapat keuntungan gitu. Padahal ini disebutkan berjihad, berjuang di jalan Allah itu untuk dirinya sendiri, untuk meningkatkan kapasitas dia sebagai orang yang mendapat amanat khalifah di jalan Allah. Mendapat amanat sebagai pengatur bumi, itu meningkatkan kapasitas dia. Jadi ketika dia berjuang di jalan Allah itu buat dirinya. Buat siapa? Buat dia, buat keluarganya. Bukan buat Allah. Karena tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ketika kita bersedekah, sebenarnya itu bukan untuk orang lain, untuk membersihkan diri kita. Untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat bakhil, ya. Sifat-sifat yang ada pada manusia, yaitu pelit,
medit merege hese. Ketika dia berjuang, berarti dia rela untuk menginfakkan seluruh hartanya ya, di jalan Allah. Begitu pun jiwanya ya. Innallaha astara al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sungguhnya orang-orang beriman itu berjual beli kepada Allah dengan apa? Dengan jiwa dan hartanya. Ya. Balasannya apa? Surga gitu. Jadi gampang sebenarnya ukurannya, semakin banyak pengorbanan yang dia lakukan di jalan Allah, jarak surga dengan dia semakin dekat. Tiketnya semakin gampang gitu. Makanya berjuang di jalan Allah di sini disebut jahadu ya. Berjihad. Jihad itu yang tertinggi, berjuang di jalan Allah dalam peperangan, yang tertinggi ya. Peperangan di jalan Allah. Yang terendah ya adalah jihad terhadap nafsu diri sendiri. Ini yang paling berat ya. Kita ingat dulu waktu kasus Ka'ab bin Malik ya, dan dua orang temannya lain. Ketika ada peristiwa perang Tabuk kalau tidak salah ya, itu dia sampai tertinggal ya. Jadi orang-orang munafik itu mengajukan alasan kepada Nabi, tapi Ka'ab dan dua temannya lain itu nggak ngajuin. Memang dia tidak bisa, memang dia tidak mau pada saat itu, enggan, malas ya. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hampir sebulan atau 40 hari itu. Orang mukmin, orang muslim tidak boleh ngomong dengan dia. Dengan 3 orang tersebut diputus sampai dunia terasa sempit bagi Ka'ab bin Malik. Ya. Tapi di ujungnya adalah tobatnya diterima. Kan itulah berjuang terhadap diri sendiri, karena nafsu itu selalu menarik, amaratum bisu, selalu menarik kepada kebaikan. Bukan nafsul mutmainnah sebenarnya yang paling berat di kita ini, nafsu yang mengarahkan kepada keburukan, amaratum bisu. Nah, jamaah kampung takwa, asal rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Jadi kembali lagi bahwa ayat 6 surat Al-Ankabut ini, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kalau kita berjuang, berjihad di jalan Allah, itu buat diri kita, untuk meningkatkan kapasitas kita. Ya. Ketika dia berlelah-lelah, ya, capek, ya, baik ngajak diri sendiri atau ngajak keluarga atau ngajak orang lain berbuat baik, ya, berbuat hasanat, itu sebenarnya buat dia sendiri. Ya. Karena Allah menjamin orang yang mengajak kebaikan lalu orang tersebut ikut kebaikan akan didobel. Apanya yang didobel? Pahalanya, ganjaran. Dia dapat, orang yang berangkat karena ajakan dia pun dapat. Ya. Makanya saya sempat berkata nih, contohnya itu ya. Kalau guru itu kebaikannya, guru atau ustadz atau orang yang mengajak kebaikan, itu piramid ujungnya. Apa bentuk pahala atau ganjaran yang dia dapat itu piramid segitiga ya. Jadi dia mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan atau menunjukkan kebaikan, itu bisa dengan cara apa? Misalnya dengan menyampaikan lewat lisan atau dengan hal, dengan perbuatan. Lalu perbuatan atau ucapan dia diikuti oleh orang-orang yang mengenal dia, orang-orang yang mengenal dia diikuti oleh anak-anaknya atau murid-muridnya. Jadi banyak, panjang ke bawah. Jadi diduplikasi atau digandakan. Orang-orang yang menyuruh kebaikan itu digandakan. Mungkin dia heran, nanti bingung. Kok saya dapat amal kayak gini ya? Saya nggak tahu. Itu kamu pernah ngajarkan kepada orang ini. Dan orang ini mengajarkan lagi kepada anaknya, mengajarkan lagi pada orang yang dikenalnya, jadi panjang. Ya,
karena menyeru kepada Allah, ya, menyeru kepada Allah itu tidak cuma berceramah, ya. Ini Dr. Samsi Ali, saya kebetulan semalam mendengar beliau mengatakan, Dr. Imam Samsi Ali ini salah satu imam di New York kalau nggak salah, di Amerika. Dia katakan bahwa menyeru kepada Allah, dai, ya, menyeru kepada Allah itu tidak cuma ceramah, tidak cuma mengajar di kelas, bukan, akhlak pun menyeru kepada Allah. Dia menceritakan, karena ini bagus saya sampaikan. Ada seorang, ya, Amerika keturunan Bangladesh, namanya Muhammad Islam, ya. Lah seorang ini biasa main basket, ya, terus menerus ya main basket. Usianya baru 17 tahun, ya, anak-anak ABG lah, ya. Anak-anak ABG ini biasa main basket sama orang-orang mereka, orang-orang Amerika, teman-temannya. Dia sering gitu. Nah, suatu saat temannya itu menyatakan kepada dia, Muhammad, gitu, selama saya main basket, saya main sepak bola lah misalnya, ya, contoh bahasa kita, ya, itu tidak pernah satu pun saya dengar satu kata pun dari Anda, dari kamu, ya, itu kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kotor. Wah, kira-kira begini. Ini Ustaz Samsi Ali yang menyebutkan, ya. Karena di sana begitu kondisi. Kemudian apa sih sebenarnya kamu ini? Segitu. Maksudnya bagaimana kamu bisa mendapatkan perilaku seperti itu? Lalu Muhammad Islam ini usia 17 tahun mengatakan apa? Karena saya muslim. Oh, jadi karena kamu Islam? Iya. Islam dianjurkan seperti itu, berbuat baik, tidak berkata kotor, tidak mencaci maki orang. Ya. Kemudian coba kita bayangkan anak-anak muda temannya ini, ya, temannya si Muhammad Islam ini, tolong ngajarin saya dong, kayak gimana sih Islam itu, begitu, coba bayangkan itu. Kemudian Muhammad Islam itu mengajak ke majelis taklim ataupun Islamic Centernya Ustadz Samsi Ali ini. Kurang lebih entah setengah jam atau 1 jam masuk Islamnya, ya, masuk Islamnya. Coba kita bayangkan, ya, ada anak muda, ya, dengan perilaku akhlaknya yang baik, itu bisa mengajak orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga jihad, berjihad, berjuang di jalan Allah. Dengan cara apa? Salah satunya menahan nafsu kata-kata kotor yang dia sebutkan. Kan kadang-kadang begitu, coba kalau main, maaf ya, main basket, main voli, main bola, main apalah. Oh, bego banget sih, udah tahu deket gawang. Nah, itu contoh. Masa ngetembus juga kayak gitu. Dan seringnya itu bukan cuma antar pemain, penontonnya yang begitu, pengomentarnya yang gitu, aduh itu kayak nggak pernah main bola. Contoh, ya, ini contoh aja. Kenapa saya sebutkan contoh olahraga? Karena ini ada kasus kayak gitu. Dengan berolahraga malah membuat orang jadi jatuh hati kepada Islam. Ya. Itu bagian dari jihad itu. Ustadz Riza, apa kabar di Malaysia? Mudah-mudahan tetap semangat berdakwah, menyeru kepada Allah. Kudu banyak belajar. Jadi Isin bin Era alias malu gitu. Tetap semangat menyebarkan dakwah lewat YouTube juga, ya. Nah, Rizal, ya, untuk bacaan Al-Quran perlu ditampilkan ini untuk
untuk kegiatan apalagi menjelang Ramadan ya. Kembali lagi, saya ada satu lagi kisah ini. Kisah ini berhubungan dengan orang Indonesia. Masih dari Dr. Samsi Ali. Saya pikir ini bagus ya untuk kita sampaikan. Ada seseorang namanya Jessica. Jessica ini adalah muridnya Pak Samsi Ali ini. Selama kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah ya, dia mengajarkan Islam kepada Jessica ini. Jessica ini belum masuk Islam tapi udah pakai jilbab. Ya, dia berusaha untuk memantaskan diri dia lah kira-kira itu. Belum masuk Islam aja udah pakai jilbab ini. Coba bayangkan ini, ada orang belum masuk Islam sudah pakai jilbab. Itu yang orang Islam berat ya. Jilbab kan dipakai pada waktu sholat aja tuh mau kena gitu. Kan begitu pikirannya ya. Memisahkan antara sholat dengan di luar sholat, aurat antara sholat dengan di luar sholat, itu sebagian orang Indonesia begitu. Makanya kadang-kadang anak-anak tuh kalau ketemu, sebagian ada yang cuek, sebagian yang mau pakai kerudung, mau pakai jilbab ya. Saya malu Pak pakai jilbab, saya udah biasa nggak pakai jilbab. Pakailah, Bismillah, minta sama Allah. Karena Allah yang nyuruh, ya, Al-Quran yang menyampaikan itu, jalabibihim ya. Tadi ya masih di kisah Jessica ini. Jessica itu mendapat pelajaran-pelajaran di kelas oleh Dr. Samsi Ali ini, ya. Ada pelajaran tentang Islam, tapi dia belum mau masuk Islam. 2 tahun dia belajar. Coba kita bayangkan ya, orang yang mau masuk Islam itu, yang berusaha mempelajari Islam udah 2 tahun. Intensif dia. Kita kadang-kadang datang ke majelis ta'lim aja, sebagian dari kita itu Masya Allah berat sekali nih kaki. Saya nggak ngerti juga ini. Karena memang itulah dorongan nafsu berat. Makanya kita semangatlah. Jalan terus, ada majelis ta'lim ikut, ya. Anak-anaknya diajak, keluarganya diajak, suaminya juga diajak. Saya kan capek gini. Ya ada waktu lah, sediakan waktunya daripada waktu kita habis untuk capek terus. Waktu kita habis untuk bekerja terus selama bertahun-tahun, puluhan tahun, nanti udah tua baru terasa. Coba saya waktu muda saya belajar Islam, nggak mungkin belepotan bacaan Quran saya, nggak mungkin berat saya melakukan sholat. Itu penyesalan memang belakangan. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah usia apapun jalan kepada Allah. Kemarin saya baca di satu sosial media itu ada yang sampai 70 tahun orang masih berusaha mempelajari Quran, menghafal Quran. 70 tahun nenek-nenek. Oh bayangkan. Saya kan udah tua warwan lah, apa kau bisa begitu? Ya, Bismillah, selama kita nyawa masih ada di kerongkongan kita, masih ada waktunya. Tadi masih di Jessica. Kemudian di akhir tahun kedua itu, Pak Samsi Ali ini mengajak dia ke halal bihalal orang Indonesia. Ini bagus nih, kita jadi apa? Pengalaman boleh. Ya Masya Allah. Kang Ari ya, saya juga tadi udah dapat kabar dari malam ya, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu tabungan Akang ya. Tabungan Akang, mudah-mudahan Kang Ari ini istrinya lagi bersalinan tapi meninggal ya di dalam rahim. Mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik, diberi ketabahan dan sehat semua, terutama ibunya ya, Selfie ya.
Tetap semangat Kang Ari membangun keluarga solehah, insya Allah. Kembali lagi, dia diajak, Jessica ini diajak apa? Diajak halal bihalal, karena di New York itu ada KBRI dan sebagainya, itu ada halal bihalal ya. Nah, dia halal bihalal di orang Indonesia. Orang Indonesia itu di mana-mana itu ramah. Ciri-cirinya itu ramah, menerima tamu, ya, itu ciri-ciri itu. Dan itu saya yakin karena diajarkan oleh orang tuanya karena akhlak Islam. Ya. Menerima tamu, ramah dan sebagainya, yang mempersilahkan, ayo silakan. Nggak pedulin apa, ketika dia datang ada acara ya makanan dikeluarkan semua, nggak ditanya dulu. Anda orang Islam bukan? Kalau bukan orang Islam sana dulu lah. Enggak. Si Jessica itu mendapatkan keramahan itu, mendapatkan sentuhan manusia sebenarnya dari seorang muslim. Kalau di Samsi Ali, Ustaz Samsi Ali itu kan di kelas-kelas kan belum jelas, belum nyata, tapi dia menemukannya di muslim Indonesia. Lalu dia masuk Islam tuh akhirnya. Siapa Jessica itu? Kemudian ditanya sama Samsi Ali itu, Jessica, Anda ini kalau masuk Islam sebenarnya dari apa? Apa sebab utamanya Anda akhirnya masuk Islam? Kemudian kata Jessica, saya masuk Islam ngelihat Muslim Indonesia. Ya, Masya Allah. Jadi budaya Muslim Indonesia menghormati tamu, senyum, kemudian ramah, itu kan akhlak Islam itu. Dan itu bagian dari penyebaran Islam. Subhanallah, ini bagian dari penyebaran Islam. Jadi jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimakumullah, bagaimana kita berjihad adalah berjihad kepada diri kita sendiri, bagi kita, untuk kita. Karena dengan berjuang di jalan Allah itu meningkatkan taraf apa? Taraf kualitas dari seorang muslim. Ya. Bagaimana dia bisa berlelah-lelah, ya, sabar dalam melakukan ibadah. 3 sabar, kita masih ingat. Sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, ini yang paling berat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Ya, sabar dalam ibadah, nanti kita diuji nih. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu dengan Ramadan. Bagaimana kita sabar. Nah itulah kadang-kadang umat muslim ketika Ramadan itu ingat sama Allah. Gak mau dia makan walaupun sedikit. Allah melihat kita. Walaupun masuk ke kamar gitu ya, dikit-dikit gitu, makan atau minum, itu gak mau dia, karena dia ingat ada Allah yang melihatnya. Tapi di luar Ramadan dia lupa. Ya. Artinya dia itu bisa berarti saya ya. Jadi kalau saya bilang, oh dia melakukan ini, bisa saja saya juga melakukan itu. Makanya kita sama-sama istighfar. Ya. Kembali lagi ya ayat. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya atas alam ini. Jadi dia nggak perlu jihad kita, enggak. Yang jihad kita adalah usaha kita buat kita. Ya. Jihad kita itu untuk kita sendiri. Pak Arfan ngomongnya jihad terus, emang mau jihad kemana Pak Arfan? Ya jihad dengan nafsu pun jihad. Jangan berpikir, oh saya harus memerangi orang kafir kalau kondisi misalnya di Palestina dan sebagainya. Ya harus berjuang di jalan Allah. Kita mendoakan dan memberikan sesuatu lah untuk mereka, entah doa ataupun sumbangan kemanusiaan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang di Palestina, mungkin di Suriah, itu berjuang, menaruh nyawa, sama seperti sahabat Rasulullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat ada seorang sahabat mengatakan ketika berjihad di jalan Allah dalam bentuk peperangan, ya, karena yang namanya peperangan itu harus diajarkan.
Apa yang diajarkan? Diajarkan kisah-kisahnya bagaimana teguhnya seorang muslim berjuang di jalan Allah sampai rela memberikan nyawanya. Ya. Sampai rela memberikan nyawanya. Ya. Seorang sahabat bilang begini, ketika peperangan itu apapun kami gunakan. Ya. Pertama dia gunakan tombak. Tombaknya patah atau rusak atau hilang, dia pakai pedang. Ya. Pedangnya patah dan apa? Dia pakai tangan. Dia pakai kaki, dia pukul, dia ini gitu. Lawannya. Nggak bisa pakai tangan, pakai kaki. Kalau perlu digigit, pakai gigi. Tuh bayangkan. Apa aja mungkin disundul kepalanya, disikut. Karena waktu perang, apalagi pada zaman dulu kan head to head langsung, kepala dengan kepala ketemu langsung. Ya, jadi apapun digunakan untuk berjuang di jalan. Ya. Ini luar biasa ini, karena ya itulah contohnya orang yang berjihad. Utamanya memang jihad kepada nafsu kita ini yang paling berat. Ya. Saya juga merasakan, jangan dibilang Parman nggak ngerasain, sama, jangan salah, sama seperti pernikahan akan menundukkan nafsu. Pertanyaannya adalah apakah ketika pernikahan nafsu itu nggak ada, misalnya melihat orang yang berbeda misalnya dari pasangan hidupnya, tetap ada, jangan salah. Tapi itulah diberi saluran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kedua. Ayat yang ke-7 ya. Surat Al-Ankabut. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh akan kami hapuskan bagi mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami beri ganjaran kepada mereka kebaikan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang beriman, beramal soleh akan dihapus kesalahan. Tapi harus ada gerak, ada iman dan amal soleh. Ada amal solehnya juga di situ. Jangan beriman doang. Ya, tenang aja Pak, saya pokoknya beriman kepada Allah lah. Ya. Ke masjid kumaha ya. Ya jalanlah ke masjid. Saya beriman Pak, benar saya yakin dengan Allah. Sedekah berat, ya. Senyum sama orang juga berat, menyapa tetangga pun berat. Bagaimana itu disebut beriman dan beramal soleh? Iman itu ada di hati, ada di lidah, diucapkan, dan ada amal bil arkan, ada gerak. Ya. Sebel Pak, habis bagaimana tuh omongannya? Bikin panas telinga. Gimana saya mau mengajak dia kebaikan? Ya ajak terus lah. Nabi bukan cuma panas telinga, kalau perlu diludahi Nabi itu kan Nabi Farman. Kita kan bukan Nabi. Iya, tapi diikutin juga sama sahabat, diikutin juga sama ulama, diikutin juga sama tabiin hingga sampai sekarang. Kata Nabi, kami rindu, saya rindu dengan ikhwani, kata Nabi. Ikhwani, siapa ikhwani itu? Kata Nabi, itu saudaraku. Saudaraku, bukannya kami saudaraku, kata teman-temannya Nabi. Bukan, antum itu ashabi, sahabatku. Ya. Siapa yang disebut saudaraku, kata Nabi? Ikhwani itu siapa? Adalah orang yang beriman kepadaku, orang yang mengakui Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang satu, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir,
ya. Tapi dia tidak melihat aku. Dia tidak melihat diriku. Kalau kamu melihat diriku, makanya kamu namanya ashabi, sahabat. Tapi ada orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepada aku, rindu kepada mereka. Ya mudah-mudahan kita termasuk itu, mudah-mudahan ya. Tapi jangan cuma berkata Allah Tuhanku, Rasulullah SAW adalah nabiku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Tapi dia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Nabi. Bagaimana kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat? Orang dia juga tidak melakukan apa yang dilakukan Nabi. Makanya dalam satu keterangan disebutkan banyak orang ya, mungkin nanti ketika di dalam kubur itu memohon kepada Allah supaya naik lagi, supaya kembali lagi ke dunia, supaya datang lagi ke dunia. Dia mau sodako, akan bersedekah, akan mau sholat, akan mau melakukan hal-hal yang baik, tidak mau melakukan hal-hal yang maksiat, kezoliman, mengambil harta orang, ribut dengan tetangga dan sebagainya. Dia mungkin akan minta lagi tuh di makam itu, makam belakang kita tuh. Mungkin banyak yang pengen naik ke atas. Ya Allah, balikin aku. Pasti akan tasodaku, aku akan bersedekah, akan sholat. Ya. Pasti aku akan mengajak orang kepada kebaikan. Pasti aku akan memuliakan orang tua kami, memuliakan tetangga dan tamu kami, datang ke majelis talim, datang ke musola, datang ke masjid. Itu banyak tuh yang pengen, kita nggak tahu aja ya. Dan banyak yang menyesal waktu-waktu hidupnya habis oleh keduniaan ya. Nah, kembali lagi ke ayat ini, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh nggak usah takut akan Allah hapuskan ya kejahatan-kejahatan dia. Karena kalau namanya tobat ya, dan taubat itu ikhlas kepada Allah ya, itu dihapuskan ya. Dosa syirik aja yang nggak bisa itu, kecuali dia taubat betul-betul ya. Pak, syirik apa sih Pak? Syirik Pak, menyekutukan Allah, menduakan Allah, datang ke dukun ya, supaya laris. Saya gimana caranya? Bahkan kesehatan tuh banyak orang yang datang ke dukun, ngakuannya aja kiai, belum tentu itu bisa jadi dukun. Orang pinter gitu bisa jadi dukun, itu banyak ciri-ciri dukun itu ya. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas ganjaran mereka dengan kebaikan-kebaikan. Makanya benar yang tadi disebutkan, jahada li nafsi, dia akan sebenarnya untuk dirinya sendiri ketika dia berbuat baik, dan akan diberikan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan, sungguhnya kebaikan pasti dibalas kebaikan, itu pasti. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau engkau berbuat baik itu adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Balik, Pak, tapi saya udah berbuat baik sama dia nggak pernah baik ke saya tuh Pak. Jangan mikirin itu. Kebaikan itu bukan dari satu orang, bisa saja dari orang lain ya. Kalau mau memberikan, berikan aja udah, nggak usah mikirin dia balas ke kita. Dia nggak pernah balas Pak, gimana? Saya senyum sama dia cemberut gitu. Ya jangan pikirin, udahlah jalan terus aja. Mudah-mudahan kita semua tetap berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah ya, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih nasihat-nasihatnya Ustaz kemarin, waktu tarhib Ramadan itu luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah beri gambaran kepada kami orang-orang tua mahasiswa ya. Terima kasih ya. Teh Lydia juga ada ya. Teh Lydia, mudah-mudahan usahanya lancar terus ya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya.
Demikian mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita detik-detik menjelang bulan Ramadan. Kita siapkan ya, kita siapkanlah semuanya lah, termasuk bacaan Quran kita ya. Kalau perlu kita siapkan infak terbaik kita siapkan senyum terindah kita kepada tetangga ya, senyum terbaik kita, sehingga kita semuanya merasakan. Apalagi di sini ya, di sini muslim semua nih. Kampung Asten itu muslim semua Aspak dan itu juga kayaknya muslim semua tuh, yang kampung Gunung Metik Wetan juga muslim semua. Jadi semualah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Inilah cara kita. Kalau tinggal di komplek masih malu-malu kita memberikan sesuatu. Kalau di sini kan ya udah biasa aja. Sama aja sih, semuanya juga bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.